Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Veriskila dari 4B Perpajakan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya ingin menjelaskan tentang bab 11, yaitu depresiasi, penurunan nilai, dan deflasi. Sumber yang saya dapat yaitu dari buku Kaiso Intermediate Accounting. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Ademaya Saraswati. Pengertian depresiasi. Depresiasi adalah proses akuntansi dengan cara yang sistematis dan rasional untuk mengalokasikan harga perolehan aktivitas tetap menjadi beban pada periode di mana manfaat dari aktiva tersebut dikonsumsi. Pengalokasian harga perolehan aktiva jangka panjang, yang pertama aset jangka panjang sama dengan biaya depresiasi, yang kedua aset tak berwujud sama dengan biaya amortisasi, yang ketiga sumber daya mineral sama dengan biaya deflasi. Faktor-faktor yang terkait, yang pertama, dasar depresiasi. Contohnya original cost-nya sebesar $10.000 dan less residual value-nya sebesar $1.000. Maka akan mendapatkan depreciation base-nya sebesar $9.000. Kedua, faktor yang terkait. Estimasi umur ekonomis. Umur ekonomis atau kegunaan kadang berbeda dengan umur fisik. Perusahaan menghentikan aset karena dua alasan. Yang pertama, faktor fisik, yang kedua, faktor ekonomi. Metode depresiasi. Profesi akuntan mensyaratkan bahwa model yang digunakan harus sistematik dan rasional seperti 1. Metode aktivitas, yang kedua, metode garis lurus, yang ketiga, metode beban menurun. Dan metode beban menurun tuh ada 2, yaitu pertama jumlah angka tahun, dan yang terakhir metode saldo menurun. Soal metode garis lurus. Sebuah kios dibeli seharga 8 juta dan diperkirakan dapat digunakan selama 10 tahun. Harga residu pada akhir tahun ke-10 diperkirakan $250.000. Jawabannya yaitu depresiasi tahun menurut metode garis lurus yaitu 8 juta dikurang 250.000 per 10 tahun, alhasil mendapatkan 775.000. Penurunan nilai. Penurunan nilai atau impairment merupakan penurunan kemampuan suatu aset dalam menghasilkan manfaat ekonomi dari yang diharapkan sebelumnya, sebagaimana telah diperkirakan oleh perusahaan secara periodik. Penyebab penurunan nilai: kesulitan keuangan, pelanggaran kontrak, pihak pemberi pinjaman, terdapatnya kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan payah, dan yang terakhir, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Pengukuran estimasi penurunan nilai dapat diukur dari pertama, penurunan nilai sama dengan jumlah terpulihkan aset lebih kecil daripada jumlah tercatatnya. Ini adalah contoh soal penurunan nilai, dan yang ditanyakan diminta buat jurnal atas penurunan nilai peralatan tersebut di atas pada tanggal 31 Desember 2015. Dan bagaimana penyelesaian dari soal tersebut? Pertama, nilai buku dulu, kedua nilai wajar, dan yang ketiga nilai terpulihkan, baru nilai buku dikurang sama nilai terpulihkan. Alhasil penurunan nilai peralatannya sebesar 1 juta. Jurnalnya yaitu rugi penurunan nilai peralatan pada akumulasi rugi penilaian peralatan sebesar 1 juta. Deflasi. Deflasi adalah sumber daya alam yang sering kali disebut aktiva yang dapat habis, mencakup minyak, mineral, dan kayu. 2 feature utama yaitu 1. Pengambilan sepenuhnya aktiva, 2. Penggantian aktiva hanya oleh alam. Penetapan dasar deflasi: biaya akuisisi, biaya eksplorasi, biaya pengembangan, dan biaya restorasi. Penghapusan biaya sumber daya, rumusnya yaitu total biaya dikurang nilai sisa atau total biaya dikurang total estimasi unit yang tersedia. Masalah khusus dalam akuntansi deflasi: kesulitan mengestimasi cadangan yang dapat dipulihkan, masalah nilai penemuan, aspek pajak dari sumber daya alam, dan yang terakhir akuntansi untuk dividen likuidasi. Dan di sini ada contoh soal deflasi. Yang diminta yaitu buatlah jurnal pada transaksi tersebut dan perhitungan deflasi per tahunnya. Ini adalah cara penyelesaian dari soal tersebut dan jurnalnya. Deflasi pada akumulasi deflasi sebesar 18 juta. Sekian materi tentang depresi, penurunan nilai, dan deflasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.